Episode 63. Suamiku seorang CEO. Iya Bi. Della mengambil ponselnya dan mulai mencari kontak Harlan. Apa yang harus aku lakukan, agar Della tidak menghubungi Tuan Georgi? Sesaat William mulai berpikir dan ia mendapatkan ide yang menurutnya akan memacu adrenalinnya sendiri. Ini harus aku lakukan, gumamnya, sambil berjalan ke arah Della yang sedang berdiri sambil menunduk memegang ponsel. Saat ponselnya sudah terhubung ia menaruh benda pipi itu ke telinga dan buk. William menubruk tebuh sintal Della, dan mereka jatuh bersamaan. Tebuh William berada di atas tebuh Della. Ponsel Della terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Au! Pekik Della, merasakan sakit di bawah tebuh William yang tinggi besar. Maafkan saya Della, saya tidak sengaja. Cepat bangun dari tubuhku. Mendorong kuat tubuh William. William bangkit dan melihat ponsel itu sudah terhubung buru-buru ia tendang ke kolong kursi tanpa diketahui Della. Di mana ponselku? Della bangkit dengan perlahan, ia merasakan sakit di tulang belakangnya, makanya kalau jalan tuh lihat-lihat, jangan asal main tabrak aja. Gerutu Della. Seandainya yang menabrakkanku Harlan, sudah pasti aku peluk erat, nggak mungkin aku dorong kayak William tadi. Batinnya tersenyum sendiri. Della, sudah kau hubungi Harlan belum? Sebentar Bi, ponselku jatuh kemana sih? Ini gara-gara William nyenggol aku. Gerutu Della mulai menundukkan kepalanya ke bawah kolong bangku. Nah itu dia ponselnya. Di saat Della sibuk dengan ponselnya, William sudah lebih dulu mengirimkan pesan pada Harlan dan dibalas oleh Harlan, oke. Della sudah mendapatkan ponselnya dan mulai menghubungi Harlan kembali. Namun, ponselnya sudah tidak aktif. Nomor Kak Harlan sudah tidak aktif, padahal tadi masih tersambung kok. Coba kamu ulang lagi. Pinta Mak Isah penasaran. Tetap tidak bisa Bi. Ucap Della, mulai kesal karena tidak bisa bicara dengan pria pujaannya. William menarik sudut B1 birnya, untung Tuan menuruti kata-kataku. Tadi apa yang kenyal-kenyal, aku merasakan tebuh Della empuk. Aksial, kenapa juga mikirin kayak gituan? William menyadarkan dirinya sendiri dan melangkah pergi. Untuk pertama kalinya Lupita naik pesawat terbang. Ruangan khusus yang mewah dan eksklusif. Lupi duduk di kursi yang menurutnya sangat nyaman. Tapi rasa kampungannya tidak bisa hilang, ia sedikit mual dan pusing saat pesawat lepas landas. Kenapa sayang? Tanya Harlan, melihat wajah Lupi yang pucat dan tegang. Aku takut ketinggian, Mas. Kepalaku juga pusing dan mual. Harlan tersenyum penuh pengertian. Kau tidak usah takut, Mas ada di sini. Sini biar Mas pijit keningmu. Tangan Harlan mulai memijit keningnya pelan. Kalau kau ingin tidur, ada Mas yang akan menjagamu. Berapa lama Mas, sampai Bali? Sekitar 2 jam lebih. Kalau naik pesawat nggak kena macet ya Mas? Pertanyaan Lupita yang bodoh, membuat Harlan terbahak. Hahaha. Kau sungguh menggemaskan sikap. Menci, Yum pipi Lupi. Ya iyalah, pesawat itu bebas hambatan nggak ada lampu merahnya, sayang. Aku tahu Mas. Mengerutkan B1 birnya, kan supaya nggak tegang akunya. Maklum aku ini udik, belum pernah naik pesawat, walau aku bekerja di perusahaan Bonafit dan pemiliknya orang asing. Tapi sekarang kan sudah naik pesawat. Nanti kalau bos di perusahaanmu ngajak jalan-jalan sudah terbiasa dong. Boro-boro bosku mau ngajak jalan-jalan. Ketemu muka aja belum. Harlan tersenyum samar, hampir ia terbahak menertawakan dirinya sendiri yang sudah bodoh. Maafkan Mas, Lupi sayang, saat ini kau sedang berjalan-jalan. Bukan. Maksud Mas. Kau sedang honeymoon bersama bos sekaligus suamimu sendiri. Batinnya. Mas sudah cukup, sudah enakan gak pusing lagi. Harlan melepas pijitannya. Benar sudah tak pusing lagi. Lupi mengangguk seorang pramugari cantik datang membawa hidangan dan minuman dingin. Selamat siang Tuan dan Nyonya.
Sapa pramugari cantik tersenyum ramah. Ia menaruh hidangan di atas meja samping Lupi duduk. Silakan dinikmati makan siangnya Tuan, Nyonya. Saya permisi. Oke, terima kasih. Ayo sayang, kita makan dulu. Kau pasti lapar. Aku mau makan puding aja, kalau makan nasi takut muntah. Lupi mengambil satu mangkuk kecil puding coklat, dan memasukkan puding ke dalam mulutnya. Mas. Pramugari tadi cantik dan seksi ya. Memang penampilan pramugari harus cantik dan seksi, itu nilai plusnya. Kalau tidak seperti itu pesawatnya nggak laku dong. Canda Harlan terkekeh. Memangnya kalau pramugarinya gak cantik, Mas gak mau naik pesawat? Apa Mas gak tertarik model wanita cantik kayak gitu? Goda Lupi berseloroh, sengaja mengetes suaminya. Ya nggak juga, kan sudah ada istri Mas yang cantik. Lagian di kantor model cewek kayak gitu banyak kok, Mas nggak tertarik. Kantor. Bukannya Klau seorang kurir lebih banyak di jalanan dan bercampur debu. Kan kalau pagi harus ke kantor dulu, ambil barang-barang buat dikirim ke tujuan. Bantah Harlan terus meyakinkan Lupi. Lupita mulai khawatir karena suaminya sangat tampan dan wangi, apalagi profesinya yang sebagai seorang kurir, banyak melihat wanita-wanita cantik dan seksi di jalanan. Ia sebenarnya harus bersyukur atau takut kalau suatu saat suaminya pergi dan meninggalkannya, karena dia tidak secantik wanita di luaran sana. Hei, apa yang kau pikirkan? Lihat pudingnya belum juga dihabiskan. Lupi tersentak, suaminya membuyarkan lamunannya, hampir saja mangkok di tangannya terjatuh. Lupi menatap wajah tampan suaminya yang bule. Mengambil mangkok dari tangan Lupi, Harlan tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya. Ia tersenyum dan merangkul pundak Lupita. Mem3 looknya erat, kau tidak usah takut atau berpikir macam-macam, aku tidak akan meninggalkanmu, bagiku kau wanita tercantik dan melebihi mereka, Tuhan sudah berikan istri terbaik untukku. Menci, Yum lembut kening istrinya. Mendengar kata-kata mutiara yang terdengar indah dari bibir suaminya, membuat Lupita terharu dan membenamkan wajahnya di dada bidang Harlan. 2 jam sudah berlalu. Pesawat sudah landing di Bandara Gusti Ngurah Rai Bali. Harlan dan Lupi masuk ke dalam mobil jemputan menuju sebuah penginapan di pinggir pantai Kuta, seperti keinginan Harlan. William sudah merencanakan semuanya dengan baik. Mobil mereka sudah sampai di sebuah penginapan mewah dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Sebenarnya Harlan sudah berencana membangun sebuah villa di Bali untuk investasi dan untuk keluarganya kelak bila berlibur ke Bali. Ia sudah memiliki lahan kafling lebih dari 1000 hektar, tinggal menunggu waktu untuk pembangunannya. Bagaimana reaksi Lupita bila tahu suaminya bukan hanya seorang CEO di perusahaannya sendiri, tetapi seorang konglomerat terkaya dari Belanda? Harta Harlan tidak akan pernah habis 7 turunan. Sayangnya perusahaan batu permata dan berlian masih dikendalikan pamannya Alfonso. Mereka berdua disambut hangat oleh para pelayan yang memakai baju seragam, dan menyerahkan sebuah kunci. Harlan menerima kunci itu dan membuka pintunya. Pelayan membawakan tas dorong bawaan Harlan dan Lupita masuk ke dalam ruangan. Setelah memberikan tip pada 2 pelayan itu, ia menutup pintu. Mas, apa kita hanya tinggal berdua di rumah ini? Tanya Lupi, seraya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang membuatnya berdecak kagum. Sangat unik dan arsitekturnya sangat bagus. Aku sangat suka gaya penginapan ini, modern tapi tidak meninggalkan kesan eksotis dari perumahan asli Balinya. Kau sangat cerdas sayang. Bisik Harlan, salah satu poin itu yang membuatku jatuh cinta padamu. Lupita berlonjak kaget saat Harlan mengangkat tebuhnya. Episode 64. Lupita berlonjak kaget saat Harlan mengangkat tebuhnya. Harlan masuk ke dalam kamar sambil mengangkat tubuh kecil istrinya ala bridal style. Lupita tercengang dengan kamar mewah berwarna putih salju, dengan kaca tembus pandang langsung menghadap pantai, sangat indah dengan alam yang eksotis.
Burung-burung berterbangan bebas di langit biru yang mulai terlihat redup. Mas, lepaskan dulu. Rengek Lupita, ia sangat jengah dan tak biasa dengan sikap romantis Harlan yang tiba-tiba. Tidak. Kita di sini untuk bulan madu, bukan menjatuhkan tebuh Lupi di atas keempat sur empuk. Lupita terkesima dengan kasur empuk yang sangat nyaman dan membel. Sprei putih terbuat dari sutra sangat halus dan lembut. Tebuh Lupita hanya setengah di atas kasur, kedua kakinya masih terjuntai ke bawah ranjang, kedua tangan Harlan mengkungkung tubuh istrinya dengan tubuhnya condong ke depan, sejajar dengan tebuh Lupi di atas yang. Tunggu mas, aku ingin mandi dulu. Sangat geras seharian di pesawat dan mobil. Pinta Lupita mengulurkan waktu. Sebenarnya ia sangat lelah setelah perjalanan sangat jauh. Harlan menoleh jam Rolex Limited Edition buatan Paris, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Baiklah, kita mandi bersama. Ucap Harlan seraya mengedipkan matanya. What? Mata Lupita terbelalak sempurna, tidak. Mendorong kuat tebuh Harlan dengan kedua tangannya. Aduh. Perutku tiba-tiba mules mas. Aku sudah nggak tahan. Rintihnya sambil memegangi perut. Jangan berdusta, tadi tidak apa-apa kok. Harlan menautkan alisnya, berdosa yang membohongi suamimu. Siapa yang berbohong? Swear deh. Tersenyum seikhlas mungkin seraya dua jarinya membentuk pis. Harlan melepaskan kungkungan, Lupita dengan cepat bangun dan berlari ke dalam kamar mandi. Jeglek, Lupi mengunci handle pintu. Dan mengelus dadanya yang terus berdebar kencang. Ia berjalan ke wastafel, menyalakan keran air dan mencuci wajahnya yang sudah memerah seperti tomat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Padahal aku masih belum siap, memikirkan saja sudah hampir pingsan, bagaimana bila benar-benar terjadi? Lebih baik aku mandi dulu, biar tebuhku segar dan pikiranku fresh. Lupi melepaskan seluruh P4 kayannya. Aroma semerbak bunga tulip terendus di hidung bangirnya. Dalam bathtub sudah ada tebaran bunga tulip, ia masuk ke dalam bathtub dan merasakannya sensasi aroma bunga, begitu segar dan menyenangkan. Lupi menyibak sebuah gorden di samping bathtub. Matanya lagi-lagi diperlihatkan pemandangan yang sangat menakjubkan, sebuah kaca besar yang di dalamnya ada danau dengan air terjun, beraneka ragam ikan hias berwarna-warni bertebaran di sekitar danau, seperti nyata. Ya Allah, apakah itu benaran? Sepertinya aku mandi di alam terbuka. Lupi begitu menikmati mandi sore itu, tak terasa ia sudah cukup lama berada di dalam kamar mandi. Lupi. Tok, tok, tok. Lupi menarik pikirannya, ia sedang menghayal dan merasa sedang masuk ke dalam danau itu, mandi bersama ikan-ikan. Iya, mas. Cepat. Aku juga ingin mandi. Sebentar lagi, masih tanggung. Lupi beranjak dari bathtub, tebuhnya terasa segar setelah berendam di bathtub. Astaga, aku lupa membawa kimono. Lupi mengedarkan pandangannya, ada sebuah rak gantung terbuat dari stainless. Ia melihat sebuah lipatan handuk putih bersih. Lupi mengambil handuk dan mengeringkan seluruh tebuhnya dengan handuk. Balutan handuk sampai dadaku, bahuku masih terekspos, pasti pria bule itu langsung menyergapku. Pikirnya seketika ia merinding. Lupi, kau tidur atau mandi? Suaranya terdengar di depan pintu. Iya mas, sabar dong. Lupi mengambil kemeja yang tadi ia pakai. Menutupi bagian dadanya dengan kemeja itu. Jeglek, Lupi mengeluarkan kepalanya, pintu belum ia buka semuanya. Celingak-celinguk mencari sosok suaminya yang takut langsung menyergap. Ah, syukurlah dia tidak ada. Lupi mulai keluar dari kamar mandi dan berjalan ke tepi ranjang, membuka koper mencari pakaian miliknya. Mana baju-bajuku? Kok tidak ada? Lupi begitu kesal, ia mengobrak-abrik isi tas koper, namun, tidak ada juga. Hanya ada beberapa potong lingerie yang transparan. Jeglek, Harlan masuk ke dalam kamar dan berjalan santai menuju kamar mandi tanpa menghiraukan Lupi yang sedang kebingungan. Mas, lihat pakaianku nggak? Tanya Lupi dengan nada kesal. Yang ditanya malah cuek,
dan pura-pura nggak denger. Ish. Dasar bule. Celetuk Lupita. Jangan-jangan Mas Harlan yang pindahin pakaianku, kan tadi dia yang ada di kamar. Lupita berjalan ke arah kamar mandi dan mengetuk pintu. Mas, di mana semua bajuku? Tidak ada satu bajuku di dalam koper itu. Sayang. Pakai saja dulu yang ada, mungkin saja kopermu tadi tertukar di bandara. Nggak mungkin Mas, aku tahu betul koperku Mas, jangan bohong ya. Gerutu Lupi tak percaya. Sudahlah sayang, pakai saja yang ada besok kita beli yang baru. Mas, jangan sok kebanyakan duit. Kita harus hidup hemat, kita saja mendapat fasilitas liburan ke Bali gratiskan. Kamu jangan takut, Mas dapat pinjaman dari kantor kok, untuk bisa membahagiakanmu. Sudah turuti kata Mas, sekarang pakai baju yang ada. Lupi menghela nafas kasar dan menghentakkan kakinya ke lantai. Di dalam kamar mandi Harlan tertawa penuh kemenangan. Ia sangat senang mengerjai istrinya yang sedang kalang kabut. Lupi masih mengamati 7 setel lingerie di depannya dengan warna yang berbeda. Apa-apaan sih? Nih baju bisa sama semua bentuknya, cuma warnanya saja yang berbeda. Sudah pasti ini kerjaan Mas Harlan. Lih. Kenapa aku merinding sendiri melihat pakaian kayak gini sih? Seumur hidup belum pernah memakai baju beginian. Celotehnya, Meng 1 git B1 bir bawahnya, sudahlah mau bagaimana lagi, nggak mungkin aku pakai baju kotor. Lupi mengambil baju warna pink kesukaannya dan memakannya, ia berdiri di depan cermin besar. Ya ampun tubuhku terlihat seksi. JGLEK. Suara pintu kamar mandi terbuka, Lupi buru-buru mengambil jubah handuk dan menutupi tubuhnya. Harlan berjalan dan berdiri di depan Lupi dengan tubuh atletis dan putih bersih. D4 bidangnya ditumbuhi bulu-bulu H4 lus. Lupi tercengang, matanya disuguhi pahatan Tuhan yang maha sempurna, kini mata itu jatuh ke perutnya yang berbentuk kotak-kotak. Ia M3 nelan salivanya, Harlan tersenyum samar, ia sengaja ingin mengetes istrinya. Mana pakaianku? Tutur Harlan seraya menyugar rambut basahnya, terlihat tampan dan cool. Lupi seperti tidak mendengar kata-kata Harlan, matanya tidak berkedip menatap wajah suaminya. Hei, kenapa kau diam? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Heh, iya. Lupita baru tersadar dari lamunannya, ia terlihat gugup dan membuka koper Harlan, mengambil kaos berkerah dan celana pendek bahan. Ini Mas. Saat Harlan ingin memakai baju Lupi hendak menghindar, hei kau mau kemana? Menarik tangan istrinya. Mau duduk di sofa. Pakaikan Mas, baju dulu. Hah. Kan Mas punya tangan, bisa pakai sendiri. Kau kan istriku. Kau wajib mematuhi perintah suamimu. Apa kau nggak takut dilaknat Tuhan? Ish. Nggak usah juga bawa-bawa nama Tuhan kale. Gerutu Lupi dan akhirnya ia mau juga memakaikan baju suaminya. Lagi-lagi Harlan tersenyum penuh kemenangan. Lupi hanya memakaikan baju kaosnya saja, untuk celananya ia pergi menghindar. Harlan tahu Lupi sangat malu, terlihat wajahnya yang memerah. Mas aku lapar. Baiklah kita makan dulu. Kebetulan pelayan sudah menyediakan di meja makan. Lupita dan Harlan keluar dari kamar dan duduk di meja makan, berbagai hidangan tersedia di atas meja makan. Wow, banyak sekali hidangan ini, ada makanan seafood, beef steak, lobster panggang. Mana dulu yang harus aku makan Mas? Terserah kau mau makan apa, dulu. Makanlah yang banyak, agar kau kuat saat bertempur dengan Mas. Seloroh Harlan sambil membuka kulit lobster, dan dagingnya ia taruh ke atas piring Lupi. Mata Lupi membulat, apaan sih Mas? Bibirnya mengerucut sambil komat kamit, Harlan malah terkekeh.